Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Kesandung hoax, Haikal Hasan masuk bui susul Rizik, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Batalnya haji di tahun 2021 kali ini membawa efek yang dinarasikan kemana orang suka. Tak sedikit tokoh yang kebetulan memiliki pengikut yang setara, cara berpikirnya lumayan banyak di sosial media mereka memanfaatkan situasi yang ada. Padahal, dibatalkannya haji pada tahun 2021 ini sudah dijelaskan alasannya oleh Kementerian Agama yang juga sudah diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Alasan utama karena kondisi COVID-19 yang masih tinggi, prioritas umat atau keselamatan calon jemaah haji yang paling utama. Jika dipaksakan dapat berakibat makin buruk keadaan. Pemerintah tentu saja sudah mengkalkulasi secara matang bersama dengan DPR, sampai akhirnya mengambil keputusan untuk meniadakan haji di tahun 2021, sama halnya saat tahun 2020 yang lalu. Jika dipaksakan berangkat kemudian banyak jatuh korban, maka pemerintah sendiri nanti yang disalahkan umat. Jika ditiadakan, juga salah pula di mata sebagian umat. Jadinya serba salah, tapi pemerintah harus mengambil opsi agar tidak menjadi polemik. Tapi sayangnya, opsi yang diambil justru menumbuhkan intrik. Salah satunya ada orang yang bernama Haikal Hasan Baras, warga keturunan Arab Indonesia yang konon motivator, pembicara publik, juga pendakwah. Berikut cuitan @haikal_hasan yang telah dihapus. Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI, di mana warganya tidak bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat dengan RRC? Apakah karena kezaliman terhadap HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Cuitnya. Adapun sebelumnya, Haikal menghapus cuitannya dan juga meminta maaf. Sebab menurutnya, Arab Saudi belum mengumumkan secara resmi soal kuota haji. Haikal berdalih bahwa cuitan yang ia hapus itu sebenarnya adalah kritikan terhadap pemerintah Arab Saudi. Saya kritik pemerintah Arab Saudi, kok negara kita tidak boleh pergi haji? Sebab apa pemerintah Saudi memblok negara kita? Kata Haikal. Ternyata pemerintah Saudi belum resmi mengumumkan. Lalu saya minta maaf, kok buzzer marah? Tambahnya. Sambungnya, ia pun mengulangi pernyataannya bahwa apakah di mata Arab Saudi, Indonesia terlalu dekat dengan China, zalim terhadap Rizik, dan lain-lain. Apakah di mata Saudi kita dekat dengan RRC jadi diblok? Apakah di mata Saudi zalim ke HRS? Apakah di mata mereka nggak ada dana? Apakah ini murni karena kesehatan atau masih rawan COVID jadi diblok? Kata Haikal. Kan begitu membacanya. Ternyata bukan. Belum resmi, lalu minta maaf. Kok buzzer marah-marah? Tambahnya, jika membaca cuitannya, manusia satu ini memang sudah sangat keterlaluan, menggiring opini umat sedemikian rupa. Tentu saja ini sangat berbahaya sekali. Padahal alasan Kemenak sudah jelas, keselamatan calon jamaah yang diutamakan. Dapat kita bedah kalimat di awalnya. Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI, di mana warganya tidak bisa pergi haji. Ini jelas kalimat pembodohan sebab tahun 1947 saat itu juga melarang umat naik haji, sebab masih dalam kondisi perang, dan tahun 2020 tahun kemarin juga ditiadakan. Jadi Haikal ini sengaja memprovokasi umat, tak mungkin hilang ingatan kalau hanya kelewat setahun saja. Lantas kalimat berikut, sebuah pertanyaan-pertanyaan bodoh yang dikaitkan dengan RRC, HRS, dan juga dana dipakai segala. Tuduhan-tuduhan dibuat dalam bentuk tanda tanya seolah berusaha mengaburkannya. Akibatnya, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Seperti yang diketahui oleh Detik, Haikal Hasan dilaporkan ke Barreskrim Polri. Dia dilaporkan karena diduga menyebarkan berita hoax dan juga ujaran kebencian. Laporan tersebut diterima dan terdaftar di SPKT Barreskrim Polri dengan nomor LP-B/04047/5/2019 Barreskrim tertanggal 9 Mei 2019. Ustadz Haikal Hasan dilaporkan ke Barreskrim Polri. Dia dilaporkan karena diduga menyebarkan berita hoax dan juga ujaran kebencian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan pihaknya menerima laporan itu. Iya, betul. Laporan sudah diterima oleh Barreskrim, kata Dedi saat dimintai konfirmasi oleh Detik.com pada Kamis 9 Mei 2019. Dari dokumen surat tanda terima laporan atau STTL yang beredar, pelapor melaporkan Haikal Hasan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE dan pasal 16 Junto pasal 4 huruf B angka 1 Undang-Undang Nomor 40/2008. Haikal Hasan juga dilaporkan terkait pasal 14 ayat 2 dan 1, pasal 15 dan pasal 2017 KUHP. Nah, sudah banyak kiranya umat Islam di negeri ini yang sudah sangat muak dengan jenis pribadi semacam itu. Tapi, entah kenapa orang jenis seperti ini banyak pemujanya, diberi panggung baik di media. Sudah capek rasanya masyarakat harus menahan geram, membuat gaduh
yang tak berkesudahan, dan negeri ini berpotensi terus berpolemik antar anak bangsa jika jenis pribadi semacam itu terus dibiarkan liar, menggonggong seperti anjing lapar berebut tulang. Demikian, salam, silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Wah, kian gencar serangan ke Ganjar. Ini loh prestasi Puan versus Ganjar, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Saya jadi teringat ceramah Ustadz Desat Latif, penceramah dari Kalimantan Selatan yang semakin terkenal. Saat yang bersangkutan diundang untuk mengisi tausiah kebangsaan yang digelar di Gedung Gradika Bakti Praja oleh Pemprov Jawa Tengah pada 4 Juni 2021. Katanya dalam ceramahnya, mau jadi orang biasa, pejabat, atau siapapun, tugas manusia hanya bersabar dan memperbaiki sholat. Apalagi jadi pemimpin seperti Pak Ganjar ini, harus banyak-banyak sabar. Kalau tidak bisa stres, Pak. Gimana tidak? Tiap hari dibully terus sama orang yang tidak suka. Bapak harus sabar, jangankan Bapak yang gubernur banyak prestasinya. Security aja sering dibully kok, katanya. Jadi Bapak santai saja, kecil itu masalah-masalah yang sekarang dihadapi Bapak, ucapnya kemudian. Diceritakan Ustadz Desat Latif ini sedianya punya keinginan bertemu Ganjar Pranowo. Tidak diceritakan dalam rangka apa hendak bertemu, tapi ternyata beliau pas ada di Semarang. Serupa pucuk dicinta ulang pun tiba. Jadi oleh Ganjar sekalian diundang untuk mengisi tausiah. Ganjar Pranowo yang beberapa pekan belakangan ini namanya kian santer di pemberitaan. Selain telah masuk bursa capres tiap muncul rilis lembaga survei, juga yang paling menyedot perhatian tentunya perseteruannya dengan elit partainya sendiri, PDIP. Jika sebelumnya serangan bermula dari Bambang Pacul Wuryanto dan juga Puan Maharani, kini serangan juga mulai datang dari rekannya kader PDIP yang lain. Ini menunjukkan serangan belum padam kendati Ganjar selama ini lebih banyak memilih diam dan bekerja melayani warganya. Kali ini, sindiran terhadap Ganjar dilontarkan oleh politisi senior PDIP Effendi Simbolon. Dalam sebuah diskusi secara daring, Effendi tanpa ragu-ragu membandingkan Puan dengan Ganjar. Effendi Simbolon mengatakan, realita di partai saya melihat kemungkinan terbesar itu Mbak Puan. Kalau Mas yang dari Jateng, saya kira paling ya sampai tingkat nanti jadi menteri lah gitu ya, kata Effendi menyindir Ganjar. Tapi tentu masyarakat melihatnya beda atas realita yang disampaikan oleh Effendi Simbolon. Kapasitas Puan dalam partainya, tapi masyarakat secara khusus Jawa Tengah dan secara umum Indonesia melihatnya kinerja. Bagaimanapun seorang kepala daerah tentu langsung bersentuhan dengan warganya, merasakan pemerintah setempat hadir di tengah mereka. Bahkan, untuk hal-hal yang kadang terlihat remeh-temeh, sebab sekarang antara pejabat dan rakyat tak bersekat. Misal soal lampu penerangan mati, jalan rusak, pungli, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya oleh Ganjar di CC ke dinas terkait. Effendi Simbolon juga mengunggulkan posisi Puan yang bergengsi sebagai Ketua DPR RI dan pernah menjabat sebagai Menteri dan cukup sukses saat menjadi Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Kerja periode pertama Presiden Jokowi. Menurut saya terlalu berlebihan apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon. Dalam sejarah Indonesia belum ada Ketua DPR menjadi seorang presiden. Barangkali memang betul jabatan Ketua DPR itu bergengsi tapi belum tentu strategis. Justru yang strategis itu tokoh yang datang dari kepala daerah. Sudah ada pergeseran secara sistematik terhadap calon-calon pemimpin nasional. Bukan lagi datang dari kalangan faktor keturunan, kalangan militer, ketua partai, atau yang lainnya, tapi mereka yang sudah punya pengalaman memimpin daerah. Contohnya Jokowi, dari wali kota, gubernur, lalu presiden. Prestasi Puan Maharani. Effendi Simbolon dalam acara diskusi yang diselenggarakan dalam format daring tersebut juga mengatakan Puan anak Megawati cucu Bung Karno, sang proklamator jadi memiliki ideologis dan hubungan biologis yang jelas. Lalu, katanya lagi, cukup sukses saat menjadi menteri. Dari pernyataan Simbolon saya kemudian mengingat-ingat apa kira-kira prestasinya. Prestasi yang tidak harus monumental, yang paling mendasar saja, akhirnya saya mengingatnya. Yang pertama, Puan Maharani tercatat sebagai Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan pertama dalam sejarah Indonesia yang dipimpin oleh perempuan dan masih muda saat itu usia 43 tahun. Sampai-sampai tercatat di Muri juga. Pembaca Siwar dalam melihat apakah itu sebuah prestasi atau bukan,
Mengingat Puan memiliki kesempatan yang jauh lebih lapang untuk menuju sebutan tersebut, silakan masing-masing memiliki sudut pandangnya. Yang kedua, saat Asian Games 2018 yang bersangkutan didapuk menjadi wakil ketua pengarah Asian Games. Secara konkretnya seperti apa kiranya dari kata pengarah saja kita bisa menangkapnya. Dan kemudian saya mencoba mencarinya melalui internet, apa kira-kira prestasinya saat menjadi menteri sampai seorang Effendi Simbolon begitu memujinya setinggi tower Telkomsel dan akhirnya ketemu juga. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapatkan penghargaan sebagai situs web pemerintah yang melakukan pengembangan paling pesat dalam hal transparansi. Penghargaan yang diberikan oleh Paramedina Public Policy Institute dalam acara E-Transparency Award 2014. Yang keempat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Sebagai Menko PMK, Puan menyebut bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia telah berkurang dari tahun sebelumnya. Yang kelima, menerima anugerah penghargaan Eminent Women of the Year 2019 dari majalah Her Times pada 22 Juli 2019. Anugerah penghargaan tersebut dalam acara The Third Women Empowerment Award di Singapura. Nah, itu yang saya temukan, barangkali pembaca Seward ada yang tahu kira-kira yang masuk kategori prestasi. Dan kembali lagi saya sampaikan, setiap dari kita memiliki persepsi masing-masing. Selanjutnya, prestasi Gubernur Ganjar Pranowo. Lalu, bagaimana dengan Ganjar Pranowo yang oleh Effendi Simbolon levelnya cukup jadi menteri bukan presiden? Periode pertama 2013 hingga 2018, Ganjar Pranowo cukup berprestasi dan mampu meletakkan kebijakan fundamental di Jawa Tengah, antara lain reformasi birokrasi, kredit bunga terendah, pelaporan gratifikasi terbanyak, zakat ASN, SMK Jateng yang berbasis kemandirian, desa tangguh dan berdikari, inovasi kesehatan, seragam batik ASN, kartu tani, Sihati atau sistem informasi harga dan produk komoditas, infrastruktur, dan juga pariwisata. Di atas baru periode 1, belum termasuk WTP atau wajar tanpa pengecualian. Dari BPK 5 kali berturut-turut, lebih tinggi dari DKI Jakarta yang 4 kali. Dan juga terobosan lain seperti Lapak Ganjar, Halo Ganjar, Ruang Ganjar, dan masih banyak yang lainnya. Untuk periode 2 nanti menyusul saya tuliskan, cukup banyak sedang rokok tinggal sebatang. Kopi di gelas tinggal ampas. Kembali apa kata Ustadz Desat Latif, bersabar dan bersyukur. Ya. Demikian, salam. Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.